Dia megang handphone dan dia berdiri itu disuruh sama wartawan, kita mau pergi buru-buru, ditahan itu kan sama wartawan. Saiful suruh berdiri di itu, dia gimana Mbak Indah, ini saya nggak enak berdiri di mobil ini. Berdiri bang. Nah, Saiful yang nggak mau. Berita hari ini, keluarga Saipul Jamil tanggapi tudingan glorifikasi kebebasan, beber fakta sebenarnya. Saipul Jamil comeback. Kakak kandung Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, langsung bereaksi saat kebebasan adiknya menuai kontroversi. Menyinggung soal glorifikasi kebebasan Saipul, Samsul membongkar fakta di baliknya. Pihak keluarga akhirnya memberi tanggapan terkait tudingan glorifikasi kebebasan Saipul Jamil. Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil, mencoba meluruskan perihal apa yang sebenarnya terjadi di Lapas 1 Cipinang, Jakarta Timur di hari kebebasan itu. Sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan banyak orang. Tidak ada glorifikasi ataupun pamer seolah Saipul menang, kata Samsul kepada awak media pada hari Selasa, 7 September 2021. Samsul bisa memastikan bahwa adiknya tidak mengetahui bakal ada penyambutan saat keluar dari penjara. Pihak keluarga juga merasa tidak mengundang teman-teman media untuk meliput kebebasan Saipul Jamil. Jadi, Saipul Jamil tidak mengetahui soal penyambutan itu dan saya tidak mengundang teman-teman media hadir, tegasnya. Menurut Samsul, saat itu Saipul Jamil sudah berusaha untuk menghindari awak media yang telah lama menunggunya. Karena Saipul orangnya nggak enakan, maka dia kasih waktu awak media untuk bertanya. Itu pun hanya 3 pertanyaan, beber Samsul. Soal pengalungan bunga yang dinilai terlalu berlebihan, Samsul mengatakan bahwa itu adalah titipan dari salah satu pengacara keluarga yang berhalangan hadir. Sementara mobil sport yang ditumpangi Saipul, Samsul menyebutkan bahwa itu adalah milik Indah Sari, teman dekat sang adik. Saipul berdiri di mobil juga atas permintaan awak media yang ingin mengambil gambarnya. Jadi nggak ada glorifikasi, ucap Samsul. Bukan tanpa alasan, rupanya Indah Sari sengaja menyiapkan mobil sport tersebut dengan niat ingin mengantarkan Saipul Jamil ke makam kedua orang tuanya. Bahkan sebenarnya, pihak keluarga sudah menyiapkan minibus tertutup untuk menjemput Saipul Jamil. Kendati demikian, dengan segala kerendahan hati Samsul tetap menerima maaf terkait apa yang telah dilakukan Saipul Jamil. Baik Saipul maupun keluarga tak berniat melukai hati masyarakat. Kami, atas nama keluarga, memohon maaf sebesar-besarnya. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, memohon untuk dibukakan pintu maaf, tutup Samsul. Saipul Jamil di layar kaca masyarakat Indonesia akhirnya ditanggapi oleh KPI, menyusul semakin banyaknya penanda tanganan petisi boikot untuk artis tersebut. Saipul Jamil merupakan seorang penyanyi yang mendapatkan vonis hukuman penjara atas 2 kasus. Yang pertama adalah pada tahun 2016 lalu, ketika Saipul Jamil terbukti melakukan pelanggaran atas perbuatan pencabulan pada korbannya yang masih di bawah umur. Selain itu, Saipul Jamil juga tersandung kasus suap saat proses pengadilan kasus pencabulan tersebut. Kini pertanggal 2 September 2021, Saipul Jamil divonis bebas dari Lapas Cipinang karena mendapatkan remisi 30 bulan. Selepas dari penjara, kembalinya Saipul Jamil di mata publik di dunia hiburan menjadi sorotan utama masyarakat, terutama karena lembaga penyiaran menyikapinya dengan kemasan yang membesar-besarkan dengan mengulang
dan membuat kesan merayakan atas kebebasannya. Sentimen negatif dari masyarakat dan juga menyusul semakin banyaknya penandatanganan petisi boikot Saipul Jamil membuat KPI akhirnya membuka suara untuk pertama kalinya atas fenomena ini. Diketahui memang selepas kebebasan Saipul Jamil, keterlibatan Saipul Jamil di beberapa program acara televisi dianggap masyarakat tidak mempertimbangkan kondisi traumatis korban. Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban, ucap Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, seperti dikutip dari redaksi Salatiga Terkini dari laman resmi KPI. Hal ini oleh KPI diharapkan dijadikan himbauan oleh lembaga penyiaran untuk berhati-hati menayangkan hal-hal melawan perbuatan hukum atau yang tidak sesuai dengan adab dan norma yang dilakukan si public figure ini. KPI berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dan informasi yang disampaikan agar hal serupa tidak terulang, serta sanksi hukum yang telah dijalani yang bersangkutan tidak dipersepsikan masyarakat sebagai resiko biasa, tambah Mulyo Hadi Purnomo. Mulyo Hadi Purnomo menekankan bahwa hak individu tidak boleh dibatasi, namun atas kasus ini, hak kenyamanan publik juga harus diperhatikan dan jangan sampai melukai hati masyarakat. Karena hal serupa sering berulang, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan bahwa P3SPS atau bisa yang disebut dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang berlaku sejak tahun 2012 akan menjadi bahan pertimbangan untuk direvisi. Nah, demikianlah berita hari ini. Bagaimana menurut sahabat Question tentang pembahasan ini? Silahkan berkomentar.